1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu. Anda ngerti nggak kalau mengatakan segala sesuatu? Segala sesuatu diperbolehkan. Makanya kalian itu mengimani orang yang disalib di atas tiang salib yang adalah Yudas itu sebagai simbol pembebasan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Itu jelas itu, Bung. Jadi kalau Anda berbicara mengenai akhlak, waduh, kasihan sekali. Dari akhlak mana aja yang Anda mau berbicara di Islam? Akhlak itu aja hanya bersumber dari Al-Quran. Tak ada di agama lain akhlak itu. Andai kita lihat di Nusantara ini mayoritas Kristen. Nah, mari kita lihat. Bagaimana pergaulan muda-mudinya? Ada batasan? Apa dasar pijakannya ada batasan? Tunjukkan dalil. Tak ada. Ayo. Ada batasan? Tak ada. Segala sesuatu diperbolehkan. Andai saja Kristen mayoritas di Nusantara ini, kalau Anda berbicara mengenai akhlak nih, kita nggak bisa lagi membedakan mana laki asli, mana yang cawe-cawe. Kalau Anda kemudian melihat di Dukcapil, rumah tangga di situ, nama suami Martin, nama istri Peter. Itu yang akan Anda temukan itu. Oke? Nama suami Maria, nama istri Luna. Itu kalau mayoritas. Itu kalau mayoritas. Dan itu terjadi. Jadi akhlak apa yang Anda ingin jual? Akhlak apa di Kristen yang Anda ingin jual? Coba Anda jalan-jalan ke mayoritas yang basis-basis Kristen di Nusantara ini. Lihat kelakuan mereka. Lihat perilaku mereka. Lihat akhlak mereka. Cuman kebun binatang yang muncul dari mulutnya. Semua yang mereka makan mereka ucapkan, dasar lu babi, dasar lu anjing, dasar lu monyet. Itu bahasa kayak gitu tuh yang keluar dari mulutnya. Ini yang Anda katakan akhlak. Ini yang Anda katakan akhlak. Dalam ibadah saja kalian menggunakan hamar, menggunakan bambuk membukan. Apa yang akhlak di Kristen? Tunjukkan akhlak yang mana di Kristen itu. Tak ada, Bung. Cuman mereka kelihatan baik karena mereka hidup berdampingan dengan umat damai sejahtera, yaitu Islam. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu jelas itu di dalam kitab saudara. Makanya di barat tak ada yang haram. Semua boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai hakim. Memang betul. Kenapa Yesus sebagai hakim? Karena ada terdakwa. Yang terdakwa itu Kristen. Kalian menyembah dia, sementara dia datang kepada Bani Israel hanya sebagai rasul. Anda menambah-nambahkan, oh dia rasul, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, itu menurut agama barat. Tapi menurut Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, semua kemudian pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan rasul. Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah Bani Israel kalau dirinya adalah rasul. Muncul serigala ngajarin dia Tuhan. Itu PR Anda ya. Anda belum bisa membuktikan bahwa ada korelasi antara ajaran Yesus yang mengajarkan Bani Israel dirinya harus diimani sebagai rasul dengan ajaran barat yang harus diimani Yesus itu sebagai Tuhan. Itu PR Anda. Direpot lagi Bang Zuma ini. Waduh. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa sih dibawa ini katanya ajaran kasihan? Dasar kalian kampret. Cukup. Kembalikan Bro Nathan, mudah-mudahan bisa menanggapi Bang Zuma itu. Artinya kenapa sih Anda ini terlalu bebas segalanya? Kenapa nggak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa Anda terlalu bebas begitu? Silakan menjelaskan kebebasan Anda. Tapi itu Bang Zuma naik dulu atau gimana? Nggak usah dijawab aja, Bang Zuma ntar lagi naik. Silakan, gantian aja. Silakan. Ya. Jujur memang itu ada benarnya. Di negara yang mayoritas Kristen, seolah-olah memang dosa itu sepertinya terjadi lebih besar. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Dan pertanyaannya, di tempat yang banyak dosa, sebenarnya
iman kita akan semakin teruji. Dan itu yang Tuhan mau. Bangsa Israel dengan Torahnya, mereka kelihatan alim semua. Tapi maaf, otaknya kotor. Murid-muridnya kalau dia rabi atau Anda ustadz, dibabat diam-diam di belakang. Tidak ada yang tahu, rahasia. Di bawah gua-gua, para raja-raja Arab, para raja-raja Torah Yahudi, diam-diam mereka bermain, tidak ada yang lihat. Nah, kenapa di ajaran Yesus yang sepertinya ada kelonggaran di sana sini, tapi justru di sana akan kita menemukan mutiara iman kita yang sesungguhnya. Makanya di ajaran Yesus juga tentang berpuasa. Bagaimana berpuasa secara Kristen? Berpuasa secara Kristen. Dia nih khotbah. Ya gimana sih, saya dilarang-larang ini bernarasi atau Biar dulu Bunda Rama, habis ini Bang Juma kok. Biar Iya. kita harus adil. Oke, ya. Bang Juma juga gitu loh tadi. Saya kan sama bahasanya, modelnya. Oke. Sampai di mana saya tadi? Oke. Itu kalau dipotong-potong saya jadi bingung jadinya. Oke. Memang kelihatannya di negara-negara mayoritas Kristen, sepertinya ada kebebasan, ada kemerdekaan yang mungkin orang-orang tidak bisa dihakimi gereja. Gereja memang tidak ditugaskan untuk menjadi hakim. Gereja hanya mendoakan, imam di dalam gereja hanya mendoakan dan memberkati umat dan mengajar. Dan bedanya di Taurat, apa yang terjadi di Taurat? Di Taurat mengajar dan menghukum. Taurat itu memang hukum ada di sana, makanya hukum Taurat. Anda langgar, Anda dihukum. Itu konsekuensinya kalau Anda mau pegang Taurat. Dan Anda sebagai Islam, saya lihat ajaran Anda mengutip, memegang teguh sebagian, bukan semua, Taurat Yahudi termasuk sunat. Jika tidak sunat, neraka. Andai kata Anda belum sunat hari ini atau lahir, neraka. Kurang lebih seperti itu, atau dihukum. Nah, di dalam Yesus cenderung kepada kasih. Artinya di dalam Yesus Kristus, makanya dikatakan Yesus Kristus dia marah kepada orang-orang Yahudi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Torah mereka. Mereka sholat, mereka ini, mereka puasa, kelihatan alim. Tapi Yesus mengatakan berpuasamu jangan seperti mereka. Ketika engkau berpuasa, engkau tidak boleh kelihatan engkau berpuasa. Ketika engkau berdoa, tutup kamarmu, jangan di muka umum engkau berdoa. Itu ajaran Yesus. Nah, tapi bagaimana kita mengatasi ketika ada orang yang seperti ini menggunakan free will atau hak bebasnya? Tidak masalah. Justru di tempat, mungkin Anda pergi ke Amerika, ke Jerman, ada kebebasan di sana. Tapi di sana Tuhan akan menemukan seorang yang memiliki mutiara, yang beriman teguh kepada Tuhan, yang berpuasa, Anda tidak tahu. Dan itu yang Tuhan mau. Di dalam kerajaan Mesias yang baru ini, dengan Raja yang baru, Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, kita memiliki pola yang berbeda. Anda mau melakukan apa silahkan. Sekarang Anda mau dipimpin roh apa tidak? Di mana ada ayatnya? Saya buka di Galatia 5 ayat 15, dikatakan ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, dan seterusnya. Kedengkian, pesta pora. Barang siapa melakukan demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Atau neraka bagianmu, neraka jahanam. Kemudian ayat 22 berkata, tapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Artinya, gereja mengajarkan apa yang diajarkan para rasul, yang diteruskan dari Yesus Kristus. Bahwasanya gereja harus memiliki kasih, menjauhi dosa. Tapi kalau pada kenyataannya, di depan yang mayoritas Kristen, ada hal free will dilakukan dengan bebas. Gereja tidak mau menghukum seperti yang dilakukan Torah-Torah Yahudi. Mencambuknya di muka umum, mempermalukannya, sehingga orang dipaksanya untuk melakukan Torah. Seperti di negara-negara yang teman-teman Anda yang menggunakan syariah-syariah. Tapi keimanan yang seperti itu Tuhan tidak mau justru. Keimanan seperti itu cenderung hanya bermuka dua. Orang bisa saja kelihatan alim, tapi diam-diam seorang rabi Yahudi, santrinya dihajar dia diam-diam. Tidak ada yang tahu. Kelihatan aman, kelihatan damai. Secara umum dilihat orang, tapi di tempat tersembunyi mereka melakukan hal yang tidak beres. Di hadapan Tuhan justru itu lebih menjijikkan. Jadi pertobatan sejati yang Tuhan mau adalah ketika dirimu menghadirkan Tuhan dalam dirimu, engkau sudah beragama. Jangan cerita agama kalau engkau tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam dirimu. Udah Jangan panjang cerita agama.
Silakan. Iya, jadi ini hanya Pertobatan. jualan obat ya, jualan obat. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau ajaran-ajaran cuman manis di mulut seperti itu, cocok di gereja. Gak cocok depan umum, karena yang Anda sajikan ini tidak sesuai dengan data yang ada di dalam Bible dan kenyataan. Kita lihat bagaimana gereja-gereja barat itu kemudian ditemukan kuburan-kuburan anak-anak bayi banyak. Pelakunya siapa itu? Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Kalau hanya bermanis-manis kayak begitu, agama Hindu juga ada, agama Buddha juga jauh lebih hebat dari mereka. Nah, sedangkan yang kita bahas ini, Kristen ini dari mana? Ini yang ngajarin bermanis-manis itu siapa? Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang Kristen dilarang berzina, siapa yang larang? Orang Kristen dilarang berencabul, siapa yang larang? Orang Kristen dilarang membunuh, yang larang siapa? Orang Kristen dilarang mencuri, dilarang kemudian menipu, dilarang korupsi, yang larang siapa? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk satu dalil. Misalnya, orang Kristen dilarang membunuh, tunjuk mana dalilnya? Orang Kristen dilarang berzina, tunjuk mana dalilnya? Satu aja dulu, satu aja. Al-Quran itu. Wah, pahala bagi yang membaca dan sebagai mukjizat. Pahala yang membaca. Satu huruf dikalikan 10. Misalnya saya ingin pahala 10. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Nun 10 sudah. Kalau ingin 2, Toha 2. Kalau ingin 3, Alif Lam Ra 3 sudah. Dikalikan 10. Tapi kalau kita baca terjemahannya tidak dianggap pahala itu. Gitu loh ya. Itu alasannya. Kenapa berbahasa Arab masih dilestarikan? Supaya tidak ada pembengkokan makna nantinya. Ya, gitu. Silakan. Masya Allah. Gimana, paham atau guru-guru yang lain silakan. Kang Madu, Kang Glenn, Kang Dewa. Silakan. Silakan. Oke, digedein boleh Bu ya? Siap. Siap, aman. Sudah. Tenang, Buya ada asisten di sini. Seharusnya saya bisa gedein sendiri sih ya. Ya, males aja. Udah tahu moderatornya 30. Lanjut. Kenapa Al-Quran itu harus berbahasa Arab? Karena apa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang kompleks, Bapak. Dan kita umat Islam itu sangat diajarkan tentang kemurnian pengajaran. Seperti itu. Contoh ini. Dalam bahasa Inggris, simsalabim kabrarba. Nah, ini bahasa Inggris. Jumlah kosakata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kosakatanya itu 1.022.000. Kita lihat kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Simsalabim kabrarba. Jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia, mana ya? Nah, 127.000. Yang pertama 1 juta, yang kedua 127.000. Sekarang kita lihat bahasa Arab. 12,3 juta. 12,3 juta. Bagaimana jumlah kosakata 12,3 juta di backup dengan suku kata yang cuma 1 juta atau yang cuma berapa ribu tadi itu 170.000? 127.000.
Nah, 127.000 bisa nggak di backup dengan jumlah kosakata yang sangat terbatas tersebut? Rusak Nah, mana itu. Ya rusak, sangat rusak. Gitu, Bapak. Jadi keberadaan terjemahan itu untuk mempermudah kita belajar Al-Quran yang berbahasa Arab. Tidak bisa membackup seluruh isi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, keren keren. Mau ditanggapi Bang Panggil? Kalau tadi soal apa namanya yang soal dapat pahala tuh yang dapat pahala tuh yang terjemahan atau yang Al-lafdhul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu walau bi aqsari suratin al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu lafad yang diturunkan kepada baginda Rasul yang menjadi mukjizat bagi baginda Rasul Muhammad dan menjadi nilai ibadah ketika dibaca ataupun didengarkan meskipun tidak paham maknanya. Jadi Al-Quran itu bahasa Arabnya bukan terjemahannya. Begitu Pak. Makanya kalau cuma terjemahan, bahkan banyak tafsirnya, tidak apa-apa, tidak punya wudhu itu tidak apa-apa. Kan gitu ya. Karena yang murni punya wudhu itu ya Al-Quran itu. Makanya kalau udah ada tafsir, terjemahan itu enggak dihitung seperti apa. La yamassu illal mutahharun kan gitu. berarti kalau yang terjemahan itu tidak dihitung pahala gitu maksudnya? Iya, itu bedanya. Kenapa ya bisa gitu? Ya, kan yang dihitung pahala itu ya teks aslinya. Sebagaimana Rasulullah menerima. Ini maksudnya dihitung oleh siapa? Oleh Tuhan kan? Ya intinya baca satu huruf diberi pahala 10. Nah kalau misalnya belum bisa lalu baca nggak dapat pahala dong berarti ya? Baca. Iya, makanya dalam Islam itu seharusnya harus tahu gitu loh. Karena tidak kata Ibnu Mas'ud, jangan mengaku cinta kepada Allah kalau kamu tidak baca Quran. Karena orang yang cinta kepada Allah seharusnya banyak baca Quran. Ibaratkan saya cinta kepada seorang wanita, selalu ingat, selalu menyebut namanya kan gitu. Gitu. Ibaratkan gitu. Pertanyaan ini sebenarnya berangkat dari ini sih, dari ruang lingkup saya tuh. Ya mungkin kalau yang ada di atas sini nih yang Bapak Mahadewa, Madu kayaknya jago-jago nih sepertinya ya. Tapi berangkat dari lingkunganku tuh pada temen-temenku pada nggak bisa. Terus aku tuh kayak, kan kalau aku sih bahasa Indonesia ya Mas ya. Gitu, jadi aku tuh kayak, lah gimana, apalagi ini aku baru tahu loh kalau terjemahannya aja yang dibaca tuh itu tuh nggak. Duh, kok terjeda-jeda ini Abang Panggil ini. Berarti jadi harus bisa bahasa Arabnya kan ya? Tapi nanti secara hukum pahala tidak termasuk, tapi Allah beri pahala lain. Apa? Dia ingin belajar gitu, ingin tahu kandungannya. Maka pahala ingin tahunya itu. Makanya ada hadis, orang yang ya takak gitu bahasa Arabnya itu. Orang yang belajar Al-Quran terbata-bata, malah pahalanya 2. Satu, dia ingin belajar walaupun dia terbata-bata. Gitu. 2, pahala bacanya. Kayak gitu. Siap. Makasih Mas untuk jawabannya. Boleh satu lagi nggak hal yang lain? Boleh banyak. Silakan. Ya mungkin ini juga bisa menjadi pengetahuan buat yang nonton ya Mas ya. Kalau yang itu saya udah ngerti. Jadi pokoknya mah kalau bisa baca Arabnya lah gitu, belajar gitu kan. Nah kalau satu lagi Mas, saya tuh cukup bingung dengan beberapa hitungan yang ada di Muslim gitu. Hitungan gini nih Mas maksudnya. Misal ya Mas ya, kalau nggak salah ya, kalau terkena najis gitu, pakai tanah berapa kali gitu kan ya. Terus ada misalnya dapat pahala ini, pahalanya dikali 10 atau gitu-gitulah. Aku tuh sering dengar yang gitu-gitu.
Nah aku tuh bingung ininya, kenapa sih harus ada hitungan kali segini, kali segitu gitu. Dicontohkan aja biar lebih enak. Contohnya? Iya, misalnya contoh aja Mas, contoh tadi dulu lah ya, yang tanah. Harus berapa kali sih Mas tanah, saya lupa. Tanah. 7, 7, 7. 7 kali. Aku tuh sampai dalam hati, terus kalau 6 nggak boleh gitu. Kayak sampai gitu aku dalam hatiku ya. Terus apa sih yang tadi tuh yang soal pahalanya nanti jadi 2 kali lipat kata Bapak kalau terbata-bata atau apa dan lain-lain. Nah aku tuh emang Tuhan itu tuh bener-bener ngitung jumlah harus 99, 20, 7, 9, 6. Nah kalau di aku tuh nggak ada yang sampai harus 7 kali, 6 kali, 9 kali gitu. Nah ini gimana sih? Maksudnya teh di Muslim ini tuh hitungan-hitungan seperti itu tuh memang menjadi sebuah apa namanya ya, sebuah kebiasaannya atau gimana? Ya enggak. Kalau dalam Islam itu ya supaya orang itu tidak sembarangan. Misalnya hitungan membasuh najis mugoladoh 7 kali basuhan, salah satunya campur debu ya kan biar tidak sembrono. Kayak gitu loh. Atau nanti misalnya berkumur 3 kali. Nah kalau tidak ditentukan bisa nanti berlebihan, bisa kurang kan gitu. Ya, atau menghirup air 3 kali misalnya. Itu sunnah kayak gitu itu. Gitu. Supaya teratur gitu loh. Tapi ini biasanya apa? Kalau masalah ibadah seperti wudhu apa kayak gitu itu sunnah hukumnya. Tidak masalah. Masalahnya makanya harus dicontohkan. Gitu. Kalau cuma contohnya satu, saya terangkan satu. Tapi kalau contohnya banyak, saya terangkan banyak. Ya, misalnya kita beristinja 3 kali, ya 3 usapan. Karena kalau 3 usapan itu bersih sudah. Kecuali tidak bersih, maka boleh ditambah mau sampai 7, 10 tidak masalah. Gitu. Oh ya, Istinja. contohnya sama satu lagi deh. Ini baru keinget yang kayak ada kayak pahala misalnya jadi dikali berapa gitu, benar nggak sih Bang? Nah, itu ibaratkan kalau hal-hal kayak gitu, biar orang itu semangat. Ya, misalnya baca Quran 1 huruf dikalikan 10, nah, diberi pahala 10 kali lipat. Nah, akhirnya kan orang semangat baca Quran itu. Gitu ya. Loh, kok kita tidak mau baca, wong pahalanya besar gitu. 1 aja dikalikan 10. Nah, biar gitu tujuannya. Nah, atau punya contoh yang lain ya saya terangkan. Makanya kalau contohnya 1 saya terangkan 1 itu doang gitu. Iya, sejauh ini sih seingat aku itu sih. Cuman memang ada terbersit aja kayak banyak hitungannya ya gitu. Terus ini tuh memang Tuhan tuh menghitung banget gitu dalam hatiku ya Mas ya. Tapi ini aku udah dapat yang ada jawaban sih di bawah. Ya memang itu aturan gitu kan Mas. Iya, jadi begini, saya nyambung dari lisannya Ustadz Tahta sebelum ke guru-guru yang lain. Jadi Islam itu indah, Islam itu keren. Kerennya apa? Tertata dengan rapi. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, meminta ampun atas dosa-dosanya, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya. Nah, di sana suci dari yang namanya hadas, suci dari yang namanya najis. Nah, maka nanti diatur dalam Islam itu Pak Panggil ya. Jadi diaturnya nanti najis itu ada najis mughaladah tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Tahta, ada najis mutawasithah, muhaffafah. Wah, itu keren, pembahasannya panjang gitu. Mughaladah tadi 7 kali dicampur dengan debu. Jadi detail Islam itu gitu. Jadi tertata dengan rapi. Nah, itulah indahnya Islam. Dan untuk masalah dilipat gandakan Pak Panggil, inilah kehebatan umat akhir zaman. Nah, sebaik-baiknya umat adalah umat akhir zaman, dan seburuk-buruknya umat adalah umat akhir zaman. Tinggal kita pilih ingin menjadi umat terbaik atau umat terburuk. Sehingga umat Rasulullah itu umurnya pendek Pak Panggil. Umat Nabi Muhammad itu 60, 70, jarang yang nyampe 100 gitu.
tapi di dalam pahalanya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Karena apa? Karena amalnya dilipat gandakan, dan memang godaan di akhir zaman ini lebih berat daripada dahulu-dahulu, karena memang seperti ya Anda juga rasakanlah, pergaulan bebas, sekarang banyak fitnah, tipu daya dan lain sebagainya. Jadi inilah keadilan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut para guru yang lain, silakan. Ya, silakan Bang Madu. Nah, gini Pak, kenapa sih harus ada perkalian seperti itu? Nah, disitulah Pak keindahan dan kesempurnaan suatu ajaran. Ajaran itu harus jelas, mana ada punishment, mana ada reward, itu harus jelas. Kalau seandainya kurang Pak di sananya, kita bisa tanyakan apakah pengajaran seorang pengajar pertama dari agama tersebut tidak mengejarkan hal-hal yang kayak gitu. Di Pak panggil, saya mirrorin enggak apa-apa ya. Saya bacakan di Biblos. Di Biblos itu ada kayak gini Pak. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini hitungan juga. Tapi apakah selengkap yang ada di dalam Islam? Setahu saya penghitungan di dalam Kristen cuma itu aja Pak. Tapi kalau di PL ada sih beberapa hukum. Kalau penebusan dosa harus 1 kambing. Kenapa harus 1 kambing? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 10? Kan gitu ya? Gitu sih. Jadi Ya, jadi kalau ya gimana? di aku tuh kayak jarang menemukan aja. Memang ada sih, cuman tapi Iya. jarang banget. Nah, Nah, pas makanya. begitu lihat yang teman-temanku sampai sempat sih memang ya namanya juga saya anak muda lah ya, banyak teman-temanku lah ya Mas ya. Jadi aku tuh kadang suka banyak banget ya hitungannya, tapi aku nggak tahu agama yang lain selain Muslim seperti itu juga atau enggak. Cuman kalau yang di aku memang kayak Mas tadi bilang 1 kami ya hanya 1 gitu. Terus 100 juga ya sekalinya 100. Terus kadang ada hitungan yang sampai kayak 99 gitu Mas. Terus kayak nanggung banget ngetambah 1 dalam hatiku gitu. Itu yang mana itu Mbak? Oh, nah 99 apa gimana? Sorry itu seingat aku tapi belum tentu benar. Mungkin maksud aku tuh hitungan itu kayak nanggung tambahin 1, kalau nggak salah 9 deh atau apa, nggak tahu, lupa. Gitu aja sih Mas paling kalau soal hitungan. Tapi yang pasti itu soal aturan lah ya. Siapa panggil? Bertanya lagi, silakan sampai subuh, silakan. Oh boleh ya Mas ya, boleh nih, benar. Ya nanya nggak apa-apa. Kalau masih santun ya kita terima Selagi terus. ada sopan, saya akan segan. Kita akan segan, aman. Pokoknya saya adalah orang yang awam gitu. Jadi kalau misalnya ini kan di bawah gantian tanya dia, aku juga belum tentu bisa jawab. Nanti pertanyaannya dari saya 1 pertanyaan aja nanti Bang di akhir, tenang. Oh iya boleh. Tapi jangan susah saya Bang. Enggak susah, simple kok pertanyaan saya. Aman. Oke, jadi aku kan pengajar nih Mas ya. Ini nyambung dulu yang tadi deh. Aku pengajar nih. Misalnya aku punya murid melakukan kesalahan atau murid tiba-tiba tidak mengerjakan tugas atau apa everything dan lain-lain gitu ya Mas ya. Begitu aku kayak ya udah kamu kerjain ini ya. Atau misalnya kamu kerjain ini ya, nanti dapat ini 2 kali. Ini kamu kerjain harus 6 kali gini-gini. Menurut aku nih secara psikologi ya, aku tuh kayak jadi pengajar yang ribet buat aku ya. Kan aku ini beneran mengajar dan aku beneran bisa bahasa Mandarin, kalau mau dites boleh. Jadi aku nggak ngada-ngada. Jadi aku tuh orangnya memang rada pemikir gitu. Maksud aku tuh emang nggak ribet ya dengan hitungan itu gitu, dengan yang, tapi ya udah pasti jawabannya yang enggak lah gitu kan, emang aturannya. Itu yang tadi Mas, aku melanjutkan yang barusan. Nah kalau boleh bertanya lagi, sebenarnya aku sempat bertanya tadi malam, bener di bawah ada yang bilang aku pernah nanya tadi malam, cuman aku nanya di kick. Satu lagi terakhir lah ya biar nggak terlalu banyak. Yang mengenai ini Mas, apa namanya, arah sholat gitu. Kenapa sih harus banget gitu? Harus banget menuju sana gitu.
Kan di pikiran aku tuh Tuhan tuh ada di segala arah ya Mas ya. Ya aku tidak bisa mengucilkan keberadaan Tuhan gitu. Tuhan pasti ada dimanapun lah. Bukannya jadi banyak ya Mas, maksudnya tuh Tuhan tuh punya kemampuan untuk dia ada dimanapun gitu. Jadi dia bisa mendengar, melihat, bahkan di dalam gua tergelap pun kita nggak tahu lagi berdoa ke arah mana, dia pasti dengar doa kita gitu. Nah, kenapa sih harus diarahkan gitu? Sedangkan banyak keadaan-keadaan yang bisa aja seseorang ini nggak tahu arah gitu. Misalnya tiba-tiba dia lagi ngegali sumur gitu Mas, tiba-tiba nggak bawa kompas, atau nggak lagi di laut nggak bawa handphone atau apa. Apakah itu hukumnya wajib atau gimana gitu? Itu aja sih terakhir. Ya. Jawab. Saya jawab sedikit dulu Ustaz ya. Saya nggak mau jawab simpel. Saya mau tunggu saya dulu, karena saya mau turun. Oke. Jadi gini, di dalam ajaran samawi masalah ibadah wajib itu diatur supaya manusia ini seluruh dunia yang mengarah ke situ, yang wajib. Kalau cuma doa, ya enggak. Kalau yang ada ibadah yang ditentukan kiblatnya, seperti ajaran samawi ibadah. Kalau kita dalam Al-Quran itu kiblatnya yang pertama kali adalah qadanaro inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Tapi karena Allah belum mengutus Nabi Muhammad, maka Allah ketika mengutus nabi-nabi Israel, maka kiblatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Ya, supaya orang itu beribadah itu teratur, tidak sembarangan. Makanya di dalam Mazmur 5 ayat 8, ya, Mazmur 118 ayat 2, Yehezkiel 44 ayat 4, ya, bahkan berdoa ke kiblat. Di mana dalilnya? Daniel 6 ayat 10, 1 Raja-Raja 44, 1 Raja-Raja 48, ya, 2 Tawarikh 34, 2 Tawarikh 6 38. Coba satu ayat dan isinya Mas, biar aku satu ayat dan isinya. Oke. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bedmu. Atau Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Makanya Rasulullah sendiri awalnya ketika diperintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan atau 16 bulan. Lalu dipindah ke Ka'bah. Memang Allah itu mau kemanapun ya tetap tidak ada tersembunyi mau ke arah kemanapun. Tapi kalau Allah sudah menentukan satu arah, kita harus patuh. Makanya ada ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa ainamat tuwallu fasamma wajhullah. Sebenarnya kemanapun kamu ya tetap, ya Allah itu tidak ada di arah di mana-mana, bukan gitu. Allah di mana-mana, mau ada kemanapun ya tetap wajhullah di situ. Tapi karena Allah sudah menentukan, ya kita harus patuh sebagai orang samawi. Ya, umat Islam diperintahkan menyembah Tuhan menghadap ke bait suci, yaitu Baitullah Ka'bah. Orang-orang Israel Baitul Maqdis. Supaya apa? Supaya orang ini teratur. Maka umat Islam itu teratur ibadahnya, sholatnya. Menghadap ke tempat yang sama, bacaannya sama. Jadi kalau ada dewa ke Inggris jadi imam, tidak masalah. Tetap yang dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bahasa Inggris. Kiblatnya kemana? Tetap ke arah yang sama. Gitu. Waktunya sama. Gitu deh. Itu biar teratur gitu loh. Ajaran teratur itu ajaran samawi. Bukan cuma Islam. Ya, orang-orang Israel samawi, nabi-nabi punya kiblat juga. Gitu. Siapa yang bangun? Mulai dari Musa. Kalau kiblatnya Islam, Ibrahim. Mbahnya Musa. Datuk-datuknya. Gitu. Silakan, saya mau turun dulu. Udah turun nih. Apa? Sebentar Ustaz Atta, karena ada ini tadi ada pertanyaan yang belum dijawab Ustaz Atta. Karena Apa? demi kemudaratan kita berada di tengah samudra Itu misalnya kalau atau sholat di sunnah. pesawat. Kalau sholat sunnah, ya. Bukan. Maka di kendaraan boleh. Kalau nggak tahu arah Ustadz, bukan. Nah, kalau nggak tahu arah di samudra misalnya. Dalam di Islam pesawat. itu, misalnya saya di hutan. Di mana ya kiblatnya?
Harus kita berijtihad. Berijtihad itu memilih sesuai keyakinan. Karena tidak ada kompas. Berijtihad dulu. Yang mana ya? Oh ya sudah, saya yakin ke sana. Walaupun salah, tidak masalah. Karena memang kita tidak punya kompas, tidak tahu timur barat. Tidak boleh langsung menentukan bebas. Enggak, berijtihad dulu. Berijtihad itu gini, menurut saya ini kemana ini ya? Ya sudah, saya yakin barat itu kiblat di sana. Ya sudah, menghadap ke situ. Gitu. Nanti Jadi fikih itu Ustaz Don Kowi ya Ustaz, 75% Don Kowi. Siap. Ya, silakan. Udah lanjut ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita puru. Keburu. Diomen. Jumat. Tadi ini tak keburu tadi ini. Gimana Pak? Pak panggilku kan? Oh iya. Ya oke, berarti aturan. Lalu kalau misalnya terdesak berarti boleh gitu ya Mas ya. Kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu, kalau dalam keadaan tidak tahu. Ya. Lalu berpikir kalau ke sana benar lakukan gitu kan. Betul. Nah, ya. Kalau di aku kan tidak ada aturan harus kemananya gitu. Berarti mirip dengan situasi yang menurut aku kesana benar. Nah, kalau aku mah secara keseluruhan seperti itu gitu. Jadi iya gimana lanjut. ya itu aja sih. Jadi kan kadang aku misal nih lagi nginep di hotel sama teman-teman, tiba-tiba dia nanya sama aku kan, bro ini kemana sih? Bentar tuh saya telepon dulu gitu. Jadi kan kayak gimana ya, akunya tuh kayak oh berarti harus telepon dulu, bentar ya, telepon dulu resepsionis, dia ke arah mana gitu. Oke. Kan Alfi pengen nambahin. Sedangkan aku Alfi pengen nambahin. Gimana Mas? Iya, Alfi pengen nambahin kalau studi kasusnya misalnya kita berada di tengah hutan, ini Alfi ngambil dari pengalaman pribadi juga sama ilmu yang Alfi dapat dari Mapala gitu. Kebetulan Alfi pegiat alam. Jadi gini, untuk teman-teman sebagai pengetahuan dasar aja boleh dibesarkan. Tapi ini Alfi nggak bisa katakan sebagai akurat ya gitu. Jadi di hutan ya, pohon itu nggak selalu di seluruh sisinya ada lumut gitu. Nah, sisi yang berlumut itu hanya sebelah gitu, dan sisi lainnya itu biasanya kering. Ini karena kenapa? Kelembapan pada saat matahari terbit dari arah timur itu mempengaruhi daripada bentuk pohon gitu. Dan lumut tumbuh di sana. Sementara di sisi pohon yang kering, itulah yang mengarah ke arah barat gitu. Nah, sebagaimana yang biasa dipatokkan gitu ya, kan kiblat ke arah barat gitu. Kalau dari sini ya, balik lagi nanti menggunakan keyakinan gitu. Namun kalau untuk menentukan arah mata angin, kalau studi kasusnya itu ada di hutan, Alvin biasa menggunakan metode ini tuh, lalu membuatnya agak serong sedikit ke arah kanan. Ini untuk di hutan ya. Sekian dulu. Allah alam bisawab. Oke. Boleh balik tanya nggak? Oh boleh Mas, boleh. Tapi saya tertarik tidak sedewa Mas dalam agama ya, jadi saya sebisanya saja. Ya, tadi tertarik yang mengatakan kami itu tidak punya aturan sama sekali, bebas menghadap kemana saja. Karena Allah itu, Tuhan kami itu ada di mana saja, betul tidak? Sejauh ini, maksudnya gini, sejauh ini tuh kayak pendeta aku tuh kayak nanti kamu kalau lagi saat teduh, lagi berdoa, kamu arah sini ya. Sejauh ini sih belum ada himbauan gitu. Iya, belum ada aturan. Memang tidak ada aturan. Nah, tadi pernyataannya karena Tuhan itu ada di mana-mana, betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Baik. Pertanyaan saya, ketika ente mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu ada di neraka nggak? Di neraka? Kalau di neraka saya nggak tahu ya. Soalnya saya kurang mempelajari neraka. Bang Dewa. Katanya ada di mana-mana. Pelan-pelan Bang Dewa. Iya. Enggak, maksudnya bukan ada di mana-mana lalu itu tuh berhubungan dengan ruang, bukan.
Aku tuh lagi ngomong ada di mana-mana tuh tentang arahnya gitu. Jadi saya boleh ke kiri juga ya, Tuhan pasti denger lah doaku gitu. Iya. Bukan aku Baik, lagi sekarang ngomong Tuhan ada di neraka, Tuhan ada di laut. Aku nggak sampai ke situ sih, Mas. baik. Sekarang kan pernyataannya kan tadi Tuhan ada di mana-mana. Pertanyaan saya simpel kok. Mm-mm. Tuhan ada di neraka nggak, Mas? Kapan sekarang? Ya nggak tahu, kapan nggak tahu. Enggak, Pokoknya iya. intinya kan ada Iya di nanyanya kapan? mana-mana. Sekarang atau kapan? Ya mau sekarang, mau nanti. Tadi pernyataan Kalau- Mas kan mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Itu pernyataan Mas itu kapan itu, Mas? Menyatakan Tuhan ada di Kalau- mana-mana. Oke, gini kalau menurut Kalau- kalau buat aku Mas, Tuhan itu bisa melakukan apapun kan? Mas setuju nggak Tuhan Tuhan- bisa melakukan apapun? Baik, Tuhan bisa melakukan apapun. Setuju Berarti nggak? tidak ada yang mustahil, setuju. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Iya, jadi Betul kan ya? kata Mas, Baik. bisa nggak di neraka? Ini Mas saya tanpa baca apapun ya Mas Mahadewa, Ya. karena Mas Mahadewa mancing jawaban yang menurut aku belum ngerti. Karena Oh, Tuhan, baik, kalau tidak ngerti baik. Baik, udah lewat kita lewat. iya, Tadi soalnya aku nggak sampai pernyataannya Heeh. nggak apa-apa. Tadi pernyataannya dari Mas mengatakan tadi apa tadi? Tuhan kenapa tadi? Yang Ya kedua kan, itu tadi kan Tuhan itu bisa melakukan bisa apapun. melakukan apa saja, apapun. Yang Tidak dia ada yang mau mustahil karena bagi dia Tuhan Tuhan. kan, maha segalanya, benar nggak sih? Betul, betul. Jadi kalau Kira-kira kira-kira apa? Kira-kira menurut sampean Tuhan bisa nggak ingkar janji? Tuhan bisa nggak ingkar janji? Soal apa nih? Apa saja bebas. Soalnya kan pernyataannya Tuhan bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesuai di dalam gini Lukas 1 jawabannya. nomor 37. Jadi jawabanku gini, Tuhan bisa melakukan apa saja yang dia mau. Nah sekarang kalau Bang Mahadewa, Tuhan bisa nggak ingkar janji? Kalau Tuhannya mau ya bisa-bisa aja. Kalau Tuhannya mau ya. Bisa ya? Baik, Kalau bisa Tuhannya berarti mau, ya? tapi kan kita nggak tahu Tuhannya mau atau enggak. Iya, berarti bisa ya ingkar janji ya Tuhan ya? Kalau Tuhannya Betul ya? mau, Ya, anggaplah Tuhan mau. Berarti Tuhan bisa ingkar janji, betul? mungkin karena aku nggak sebesar Nggak bisa itu menilai mungkin, Tuhan. Mas. Nggak bisa Kenapa? mungkin. Nggak bisa kata-kata mungkin. Yang namanya kita beragama itu, yang namanya mungkin itu kata-kata spekulasi. Kata-kata bisa iya atau tidak. Oh, Makanya di Mas, sini butuh kepastian. coba saya tanya sama Mas Mahadewa sebentar ya, boleh ya? Iya, boleh? Mas sudah bertemu dengan Tuhan. Belum? Nah, terus kenapa Mas seyakin itu dengan Tuhan Mas? Karena iman, bener nggak? Karena iman, karena akal. Bukan karena Ya. iman, akal dulu, baru beriman. Oke, karena Pengajaran akal dan juga. iman, tapi belum bertemu, bener nggak? Iya, betul. Terus? Lalu Mas memaksa saya untuk harus tidak boleh pakai mungkin, harus drill. Saya pun tidak pernah bertemu gitu. Saya hanya pakai akal ya, saya pakai iman. Tapi kan saya nggak tahu Tuhan itu. Baik. Baik. Jadi Kalau pertanyaan ente Mas tidak Mahadewa menurut aku terlalu Baik. berat sih. Baik, kalau misalkan ente mengatakan tadi kepada kami, saya belum pernah bertemu dengan Tuhan, kenapa ente berani menyatakan Tuhan ada di mana-mana? Kenapa berani menyatakan seperti itu? Ketika ada satu yang namanya pernyataan, maka saya Betul. susul dengan pertanyaan. Oke, Saya susul boleh. dengan pertanyaan. Karena Ketika tadi ente mengatakan, sebentar, ketika tadi ente mengatakan Mm-mm. Tuhan itu, kenapa yang kedua tadi? Mengatakan apa? Yang kedua, bisa melakukan apa saja. Ini kan satu pernyataan. Makanya saya susul dengan pertanyaan. Oke, boleh. Tapi Saya boleh susul dengan jangan pakai pertanyaan. emosi nggak? Memang diskusi saya seperti ini, Mas. Oh, berarti diskusinya pakai emosi ya, kurang bagus berarti. Bukan. Gaya Memang bahasa seperti ini. Emosi siapa sih? gaya bahasanya gitu memang. Iya, Gaya bahasa bahasanya. saya seperti ini. Oh, coba. Kan bisa lebih santai. Emang santai masih. Loh, yang emosi siapa kita bingung ya. Nada bicara saya, Mas, seperti ini nadanya. Jangan samakan nada saya dengan nada Pak Madu, dengan nada Pak Alwi, dengan Pak Alpi, dengan nada Abuya. Jangan samakan. Boleh, Kami boleh. di sini berbeda-beda. Boleh. Enggak, kan boleh kan saya sebagai pendengar ngerasain suaranya kayak lagi emosi. Makanya Beda. saya kasih tahu karakter